Jatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fi din azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di Nazam Mimriti ala al-Ajurumiyah karya Syekh Syarafuddin Yahya bin Musa al-Amriti Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah ikhwan wa akhwat, kita sudah masuk di bab tentang masdar ya. Bab tentang masdar. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang di awal tentang isim-isim yang hukumnya mansub. Ya, yang dimana kata penulis isim-isim yang hukumnya mansub ada berapa? Kata penulis? Ada Ada berapa ikhwan akhwat? Dibuka mikrofonnya seperti biasa. 13 Ustaz. Ada 13. Ahsan. Tiganya sudah disebut di isim-isim yang hukumnya marfu. Yaitu satu apa? Khobar inna, isim kana, Khobar inna. Yang kedua isim Isim kana, inna. isim isim inna, isim inna. Ahsan. Khobar kana, isim inna. Kemudian maf'ulun bih, Maf'ul bih. Dari zona. iya maf'ul dari zonna. Zonna. Ya, maf'ul dari zonna. Ahsan. Baik. Nah, kemudian 10-nya tersebut beliau baru akan jelaskan di mansubat itu. Yang dimana 10-nya tersebut itu terbagi menjadi berapa? 5 5 maf'ul, Imam maf'ul. maf'ul, kemudian Dua 2 berpasangan. yang berpasangan, 2 berpasangan, kemudian 3 yang Tiga. menggunakan alat dan 3 atau yang adat. menggunakan adat. Ya, 3 menggunakan Adat. adat. Ya, baik. Yang 5 maf'ul atau al-mafa'ilul khams. Yang pertama apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kedua, Maf'ul mutlak. maf'ul mutlak. 3, Maf'ulun bih. maf'ulun fi. 4, Maf'ul li ajli atau maf'ul lahu. Maf'ul ajli. maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli atau maf'ul lahu. Dia ada penamaannya maf'ul min ajli, maf'ul li ajli atau maf'ul lahu. Yang kelima, Maf'ul ma'ah, Maf'ul ma'ah. maf'ul ma'ah, itu 5. Kemudian 2 yang berpasangan apa? Musanna. Apa? 2 yang Apa yang 2 berpasangan, berpasangan? Hal dan Hal dan tamyiz. tamyiz. Oh, hal dan tamyiz. Hal dan tamyiz berpasangan. Kemudian 3 yang menggunakan adat, yaitu 1 Mustasna, mustasna, yang kedua munada, munada, dan yang ketiga isimlah. isim lah. Nah, itu hafal baik-baik ya. Itu untuk isim yang hukumnya mansub. Nah, kita sudah membahas kemarin isim yang hukumnya mansub yang pertama, ya, yaitu maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih, ya. Kenapa bisa dikatakan maf'ulun bih? Karena takdirnya itu adalah bi, ya, takdirnya adalah bi huruf jar, ya, takdirnya adalah bi huruf Ya, jar. Misalnya qataltu Zaidan, saya membunuh Zaid, ya, maka itu adalah takdir dari huruf ba, yaitu qataltu bi Zaidin, qataltu bi Zaidin.
Nah, itu makanya karena bisa dikatakan maf'ul, Bi. ya maf'ul bih. Sekarang kita akan masuk ke bab berikutnya ya, babu al-masdar. Kata penulis atau kata nazim rahimahullah, babul masdari. Wa in turid tasrifa nahwi qama faqul yaqumu summa qul qiyama. Fama yaji'u salisan fal masdaru wa nasbuhu bi fi'lihi muqaddaru. Fa in yuwafiq fi'lahu alladhi jara fil lafzi wal ma'na fal lafziyan yura. Aw wafaqal ma'na faqad ruwi bi ghairi lafzil fi'li fa huwa ma'nawi. Faqum qiyaman min qabilil awwali wa kum wuqufan min qabili ma yali. Sekarang kita akan membahas tentang masail yang ada di bab masdar ini. Sekarang sudah bait keberapa? 184, 184 84. ya? Nah, 184. Baik. Sekarang kita mulai dari bait 184. Wa in turid tasrifa nahwi qama faqul yaqumu summa qul qiyama. Fama yaji'u salisan fal masdaru wa nasbuhu bi fi'lihi muqaddaru. Di sini bait 184 dan 185 kita dapatkan masalahan, yaitu masail definisi dan hukum masdar. Definisi dan hukum masdar. Maka di sini ikhwan ada sedikit ya antum harus bedakan ya tentang ini permasalahan. Sebab di sini dikatakan bab al-masdar ya, bab tentang masdar. Sedangkan masdar ya antum harus definisikannya. Masdar itu adalah isim yang menunjukkan kejadian pada sebuah fiilnya. Ya, isim yang menunjukkan kejadian atau peristiwa pada sebuah fiilnya. Contoh misalnya, qatala membunuh. Qatala yaqtulu membunuh. Fiil madhi dan fiil mudhari. Sekarang saya tanya antum, kalau bahasa Indonesianya, kejadian apa yang terjadi pada fiil tersebut? Membunuh. Pembunuhan. Ustaz. Pembunuhan. Pembunuhan. Itu namanya masdar. Itu namanya isim Masdar. masdar. Ya. Atau kata Al-Bajuri, ismul hadasil jari ala fi'li. Sedangkan yang penulis inginkan bukan masdar, tapi ismul masdar. Isim masdar. Ya. Yaitu isim yang menunjukkan kejadian atau peristiwa yang tidak berjalan pada fiilnya. Yang tidak berjalan pada fiilnya.
Nah, maka inilah yang disebut dengan nama ismul masdar atau yang kita sebut dengan nama maf'ulun mutlak. Maf'ulun Mutlak. mutlak. Sebab kenapa? Sebab di pembahasan ini, di pembahasan nahwu ini tidak sedang membahas tentang penjelasan masdar dari definisinya, ya. Tidak sedang membahas penjelasan masdar. Akan tetapi pembahasan bab di masdar ini adalah membahas tentang bahwasanya masdar ini merupakan maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak. Masdar atau isim masdarnya, Ustaz? Afwan, isim masdar. Isim masdar. Isim masdar ini adalah maf'ulun mutlaknya. Ya, jadi bukan dari segi masdar atau ilmu sorofnya, bukan. Tapi yang dibahas di sini adalah dari segi dia itu isi masdarnya atau maf'ulun Mutlak. mutlaknya. Ya, diberikan contoh misalnya. Contoh, saya kasihkan contoh. Tawaddo'a wudu'an. Saya tulis ya. Tawaddo'a wudu'an. Artinya, tawaddo'a itu artinya dia Berwudu. berwudu. Ya, wudu'an itu masdar. Ya, bentuk masdar. Ya. Tapi yang dia bicarakan bukan masdarnya, bukan kejadian yang terjadi pada tawaddo'a. Bukan. Tapi dia jelaskan bahwasanya ini adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Yang berfungsi, ya. Nah, di sini antum mendapatkan fungsi dari maf'ul mutlak. Ya, fungsi dari maf'ul mutlak adalah satu, untuk atau sebagai pentakkid atau penguat. Sebagai pentakkid atau penguat. Contohnya di yang saya berikan di situ atau Al-Bajuri berikan tawaddo'a wudu'an. Dia benar-benar berwudu. Maka wudu'an itu adalah maf'ul mutlak atau isi masdar yang berfungsi menguatkan tawaddo'anya. Menguatkan, ya, menguatkan amilnya atau fiilnya itu sendiri. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua dari masdar ini atau isi masdar ini atau maf'ul mutlak ini adalah menjelaskan jenis dari amilnya. Kalau yang pertama tadi mentakkidkan amilnya, yaitu fiilnya itu sendiri, mentakkidkan amilnya. Fungsi yang kedua adalah menjelaskan jenis dari amilnya. Menjelaskan jenis dari amilnya. Contoh misalnya, tawaddo'a wudu'an. Contoh, tawaddo'a wudu'an nabiyyi. Tawaddo'a wudu'an nabiyyi. Apa artinya itu?
Apa artinya? Saya Dia Tapi kenapa ayatnya merah putih? dia saya berwudu berwudu, sesuai dengan wudunya Nabi dia SAW. berwudu, dia berwudu Dengan wudu dengan seperti cara jenis ya, dengan wudunya Nabi. Nabi alaihi salatu wassalam. Dia berwudu dengan wudunya Nabi. Maka itu fungsi yang kedua dari maf'ul mutlak, yaitu mubayyin linau, menjelaskan jenis dari amilnya, jenis dari fiilnya. Atau yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah menjelaskan jumlah dari amilnya atau jumlah dari menjelaskan jumlah dari amilnya atau jumlah dari fiilnya. Contoh, contoh. Mm-mm. Contoh di sini. Tawaddo'a wudu'aini. Tawaddo'a wudu'aini. Apa artinya itu? Dia berwudu 2 kali. Dia berwudu sebanyak 2 kali. 2 kali. Ya, dia berwudu sebanyak 2 kali. Maka wudu'aini itu adalah maf'ul mutlak yang berfungsi menjelaskan jenis atau jumlah dari amilnya, jumlah dari tawaddu'an, jumlah dari tawaddu'annya, gitu ya. Maka ini adalah ya antum harus ketahui tentang bab masdar. Jadi yang dimaksud di sini adalah isim masdarnya itu sendiri, yaitu maf'ulun mutlaknya. Kata penulis, wa in turid tasrifa nahwi qoma. Apabila engkau ingin mentasrif qoma, apabila engkau ingin mentasrif nahwi seperti qoma, nah di situ asalnya qoma ya tidak pakai alif. Karena kalau pakai alif artinya huma. Ya, artinya huma. Ya, maksudnya koma yang huwa ya, koma yang huwa. Apabila kamu ingin mentasrif seperti koma, fakul yaqumu summa qul qiyaman. Maka ucapkanlah setelahnya yaqumu. Maka ucapkanlah setelahnya yaqumu summa qul qiyaman. Kemudian ucapkan lagi qiyaman. Ya. Maka ini cara mencari masdar ya, mentasrif masdar. Mentasrif masdar. Dimulai dari kata qoma. Qoma itu fi'il apa? fi'il madhi. Fi'il Madi. madhi. Faqul yaqumu. Kemudian katakan lagi yaqumu. Itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Summa qul, kemudian katakan lagi qiyaman. Qiyaman itu apa? Masdar. Masdar. Qiyaman itu masdar. Maka masdar itu beliau kasihkan penjelasan di bait selanjutnya. Fama yaji'u thalisan fal masdaru. Maka apa yang datang pada posisi ketiga, maka apa yang datang pada posisi ketiga maka disebut dengan nama masdar. Maka apa yang datang pada posisi ketiga maka disebut dengan nama
Masdar. Masdar. Wa nasbuhu bi fi'lihi muqaddarun. Dan nasabnya masdar atau maf'ul mutlak ini dengan fiilnya yang sudah ditakdirkan. Nasabnya dengan fiilnya yang sudah ditakdirkan. Maka di sini ikhwan antum dapatkan bahwasanya masdar itu terletak pada tasrif keberapa fiil? Tasrif ketiga. Ketiga. Yang pertama fiil apa? Fi'il madhi. Fiil madhi. Kedua Mudhari. fiil mudhari. Ketiga Masdar. Al-masdar. ketiga baru masdar. Ini yang berjalan biasanya ya. Ini yang berjalan biasanya. Akan tetapi kata Al-Bajuri, ya kata Al-Bajuri begini, wa illa faqad yaji'ul masdaru awwalan kama idza naqta awwalan bil masdar. Akan tetapi kadang-kadang ya. Oh ini saya dulu. Wa hadza innama huwa bihasabi ma jar'a fil urfi min taqdimil madi wa ta'khiril mudhari wa taslisil bil masdar. Akan tetapi yang seperti ini mengawalkan fi'il madi, kemudian yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga masdar, itu berdasarkan kebiasaannya manusia. Betul tidak? Kita kan biasa ya dapatkan yang ketiga masdar ya. Tapi kadang-kadang antum dapatkan yang ketiga apa? Bukan masdar, tapi apa? Fi'il amr. Fi'il amar, betul, fi'il amar. Maka kata penulis begini, Al-Bajuri katakan begini, kadang-kadang ya kadang-kadang masdar diletakkan di awal. Bayangkan, masdar diletakkan di awal. Maka urutannya satu masdar, kedua fi'il madhi, dan yang ketiga adalah fi'il mudhari. Apa? Satu masdar, kedua apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi, yang ketiga Fi'il mudhari. fi'il mudhari. Itu posisi pertama. Dan kadang-kadang juga kata Al-Bajuri, kadang-kadang ya dia bukan pertama, kadang-kadang jadi kedua. Yang pertama adalah fi'il madhi. Yang pertama fi'il madhi. Yang kedua masdar. Yang ketiga baru fi'il mudhari. Itu. Tapi kadang-kadang juga jadi datang yang keempat. Nah, kata Al-Bajuri, kadang-kadang datang keempat. Satu fi'il madhi, dua apa kira-kira? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yang ketiga apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Yang keempat Masdar. masdar. Nah, maka antum mendapatkan beberapa perbedaannya. Kata Al-Bajuri bihasabi ma jarra fil urf. Ya tergantung dari kebiasaan. Biasanya apa? Jadi tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Gitu. Kalau misalnya di Ajurumiyah dia katakan masdar itu adalah berada pada tasrif fi'il yang ketiga. Antum perhatikan di Ajurumiyah. Tasrif fi'il yang ketiga. Iya, kadang-kadang begitu ya. Umumnya seperti begitu. Tapi kadang-kadang di sebuah tempat, di sebuah wilayah, masdar kadang-kadang diletakkan di posisi bukan urutan ketiga. Bahkan di urutan pertama. Ya, bahkan di urutan pertama. Saya tanya kepada antum. Menurut antum, kira-kira kenapa masdar berada di urutan pertama? Ada yang bisa jawab? Nur Aini? Asal kata dari masdar. Apa kenapa? Asal kata Kenapa? dari masdar. Ahsan, barakallahu fiik Fatimah ya. Karena para ulama berbeda pendapat asal kata sebenarnya apa. Sebagian ulama mengatakan asal kata itu fi'il madhi, makanya fi'il madhi diletakkan di awal. Tapi sebagian ulama mengatakan asal kata itu bukan fi'il madhi, tapi masdar. Makanya masdar diletakkan di awal. Makanya di masdar diletakkan di awal. Gitu.
Ya. Jadi itu perbedaannya. Kenapa bisa masdar diletakkan di awal ya? Di awal. Fahimtum jami'an, ikhwan, akhwat? Fahimna ya Ustaz. Sahan barakallahu fiik. Nah, itu pembahasannya. Kemudian kata penulis di sini wa nasbuhu bi fi'lihi muqaddaru. Ya, dan dia dinasabkan dengan fi'ilnya. Dia dinasabkan dengan fi'ilnya. Yang di mana masdar tersebut, oh ini lanjut ya, lanjut di pembahasan berikutnya ya. Lanjut di pembahasan berikutnya. Lanjut. Bait 186. Fa in yuwafiq fi'lahu alladhi jara fil lafzi wal ma'na falafziyan yura. Aw wafaqal ma'na faqat wa qad ruwi bi ghairi lafzil fi'li fa huwa ma'nawi. Faqum qiyaman min qabilil awwali wa qum wuqufan min qabili ma yali. Di bait 186 sampai 188 ini kita dapatkan satu pembahasan, yaitu pembagian masdar atau maf'ul mutlak. Pembagian masdar atau maf'ul mutlak. Kata penulis, fa in yuwafiq fi'lahu allazi jara, apabila masdarnya sesuai dengan fiilnya, maksudnya sesuai dengan kalimat dari fiilnya. Apabila masdarnya sesuai dengan fiilnya, fil lafzi wal makna, secara lafaz dan secara makna, falafziyan yura, maka disebut dengan masdar lafzi. Apabila dia sesuai dengan fiilnya pada lafaz dan makna, maka disebut dengan nama masdar lafzi. 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 Masdar lafzi. Ahsan. Au wafaqal makna faqat, atau hanya sesuai dengan maknanya saja. Wa qadarwi bi ghairi lafzil fi'li, dan tidak sesuai dengan lafaz fi'ilnya. Fahuwa ma'nawi, maka disebut dengan nama masdar ma'nawi. Maka disebut dengan nama masdar ma'nawi. Nah, maka di sini antum bisa dapatkan pembagian masdar atau pembagian maf'ul mutlak, ya. Pembagian maf'ul mutlak atau isi masdar. Pembagiannya ada dua, yaitu masdar apa? Satu, Lafzi. masdar lafzi. Yang kedua apa, ikhwan? Masdar ma'nawi. Masdar maknawi. Masdar lafzi dan masdar maknawi. Apa itu masdar lafzi? Masdar lafzi itu adalah masdar yang dimana mencocoki lafaz dan makna. Masdar yang mencocoki lafaz dan makna. Sebagaimana kita kasihkan contoh dari tadi ya. Yes, Kasihkan contoh dari tadi. Contohnya tadi tawaddo'a wudu'an. Tawaddo'a wudu'an. Dia berwudu dengan benar-benar wudu. Maka wudu'an ikhwan, itu memang asalnya masdarnya adalah masdar dari
Tawaddo'a. Ya, tawaddo'a. Ya, dia masdar dari tawaddo'a. Maka disebut dengan nama masdar lafzi karena masdarnya tersebut berasal dari fiil yang sama. Ya, masdarnya berasal dari fiil yang sama, yaitu wudu'an berasal dari masdar yang sama dari tawaddo'a. Tawaddo'a. Maka itu disebut dengan nama masdar lafzi karena asal dari masdar tersebut berasal dari sama-sama fiilnya. Oleh karenanya ketika kita i'rab ya, maka saya i'rab wudu'an. Wudu'an. Apa i'rabnya wudu'an? Apa? Maf'ul, Mutlak. Mutlak. maf'ul Mutlak. 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 Mansub. Hukumnya apa? Mansubun. Mansub. Mansub dengan Oh, fiil dan Fa'il. fiil dan fa'il. Kemudian tandanya Fathah. Zahirah fi akhirih. tanda nasabnya adalah Al-fathah. al-fathah az-zahirah. Az-zahirah ala akhiri. Tuh. Maf'ulun wal fa'il. Ya, wal fathatu zahiratu ala akhirih. Maka ini contoh dari maf'ulun mutlak ya. Contoh dari maf'ul mutlak yang lafzi. Karena dia sama ya. Dia sama dari lafaznya. Nah, kemudian itu maf'ul mutlak yang pertama. Maf'ul mutlak atau masdar lafzi. Yang kedua tadi masdar apa namanya? Maknawi. Masdar Masdar maknawi. maknawi. Di mana masdar maknawi adalah masdar yang tidak sesuai dengan lafaz fiilnya. Yang tidak sesuai dengan lafaz fiilnya. Ya. Nah, beliau kasihkan contoh. Kita masuk di contohnya di bait terakhir. Fakum qiyaman min qabilil awwali. Fa, ya, beliau kasihkan contoh untuk masdar yang apa namanya? Lafzi. Qum qiyaman. Qum qiyaman. Berdirilah dengan benar-benar berdiri. Qum qiyaman. Min qabilil awwali. Dari jenis yang pertama. Nah, jenis pertama tadi masdar lafzi. Lafzi. Ya. Karena qiyaman itu asalnya sama seperti qum. Qum itu kan fi'il amr. Ya, fi'il amr. Asalnya sama. Qoma, yaqumu, qum atau Yaman. qiyaman. Sama-sama. Nah, berasal dari satu kata yang sama. Makanya itu disebut dengan nama masdar lafzi. Qum qiyaman. Sekarang lanjut. Contoh yang kedua. Di syatr tsani. Wa qum wuqufan min qabili ma yali. Dan contoh kedua adalah qum wuqufan. Qum wuqufan. Berdirilah dengan benar-benar berdiri.
Nah, perhatikan wukufan itu adalah masdar maknawi. Masdar maknawi. Kenapa bisa masdar maknawi? Karena wukufan asalnya dari fi'il apa itu wukufan? Waqafa yaqifu. Waqafa yaqifu Wuqufan. wukufan. Waqafa yaqifu wukufan. Yang dimana artinya sama, maknanya sama, ya. Maknanya sama, waqafa yaqifu wukufan, tapi tidak sesuai dengan fiilnya. Nah, fiilnya kan qoma yaqumukum. Nah, gitu. Maka itu disebut dengan nama masdar Maknawi. maknawi. Karena tidak sesuai dengan Lafadznya. fiilnya. Tidak sesuai dengan lafaznya atau fiil. Adapun contoh masdar di dalam Al-Quran, coba Muhammad Abdul Haq. Bisa dengar Muhammad Abdul Haq? Hadir Ustaz. Coba Muhammad Abdul Haq dan ikhwan yang lain coba dibuka surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat ke-19. Ayat ke-19. Coba dibaca Muhammad Abdul Haq dan ikhwan yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma Lanjut. wa tuhibbunal mala hubban jamma. Lanjut. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ahsan. Di situ ada 3 contoh maf'ulun mutlak secara langsung. Ulang dulu, Muhammad Abdul Haq, biar teman-teman dengar. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Artinya, Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. lanjut. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Ahsan. Perhatikan, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Yang mana di situ maf'ulun mutlaknya atau masdarnya ikhwan akhwat? Aklan. Lan. Yang mana? Aklan. Aklan. Mana fi'il dan fa'ilnya? Wa ta'kuluna. Ta'kuluna. Ya. Ta'kuluna turasa. Ta'kuluna turatha aklan lamma. Dan kalian memakan at-turath, ya. At-turath di sini yang disebut dengan at-turath di apa namanya? Saya lihat dulu di tafsir ya. Iya. Ya, at-turath itu adalah al-malul al-mukhlif. Ya, harta yang ditinggalkan. Ya. Harta yang ditinggalkan. Nah, maka di sini ya al-mirath ya kata Ibnu Katsir ya al-mirath, harta warisan. Ya kalian memakan harta warisan ya aklan lamma ya aklan lamma dengan cara memakan yang lamma. Ya lamma itu disebutkan oleh As-Sa'di adalah dzari'an. La tabaquna ala syai'in minhu. Ya dzari'an. Dengan cara ya dzari'an, yaitu dengan cara ini apa namanya pura-pura ada alasannya ya, ada alasannya.
Jadi dia makan harta warisan dengan cara ya selalu ada apa namanya? Selalu ada apa namanya itu? Alasannya, ya, alasannya. Supaya dia bisa mendapatkan harta warisan tersebut dan dia bisa makan, ya, supaya dia bisa makan. Nah, gitu. Maka aklan itu adalah maf'ul mutlak yang dimana masdarnya tersebut, ya, atau maf'ul mutlaknya tersebut berfungsi untuk apa kira-kira? Apakah untuk mentakkidkan, atau menjelaskan tentang jenisnya, atau menjelaskan tentang bilangannya? Ditakkid, Ustaz. Jelaskan jenisnya. Menjelaskan tentang jenisnya, menjenisnya. Karena dia jelaskan kamu makannya dengan bagaimana. Aklan lamma, ya, dia memakan dengan cara zari'an, ya, dengan cara zari'an. Dia ya selalu punya alasan, ya, selalu punya alasan supaya dia bisa dapatkan. Kalau Ibnu Katsir bilang min ayyi jihatin hasalalahum, ya, dari seluruh sisi yang dia bisa ya dapatkan untuk mereka, ya, min halalin au haramin, baik dengan cara halal ataupun haram. Maksudnya dia mau makan harta warisan dengan bagaimanapun caranya. Nah, gitu. Nah, gitu. Maka itu namanya maf'ul mutlaknya untuk menjelaskan jenisnya, libayani nau'ihi. Bagaimana caranya dia memakannya, ya, aklan lamma, yaitu dari segala sisi dia memakan, ya, tidak peduli bau dan cara halal atau haram dia makan harta warisan tersebut. Kalau bisa dia bunuh ahli warisnya, dia bunuh ahli waris. Gitu. Menghalalkan Mafhum? segala cara. Kurang lebih Menghalalkan begitu. segala cara. Menghalalkan segala cara. Pokoknya kalau dia perlu bunuh ahli warisnya dia bunuh. Atau yang nanti akan jadi waris, ya, dia bunuh, dia segerakan bunuh. Supaya dia cepat dapatkan waris. Bilang, kenapa ini kakek saya belum ini, ya, belum mati-mati, suka, ya. Makanya dia segerakan kakeknya, dia bunuh cepat kakeknya supaya dia bisa cepat dapat harta warisan. Gitu, ya. Nah, maka ini bentuk dari wata'kuluna turasa aklan lamma. Kamu memakan turas, ya, harta warisan dengan cara yang ya bagaimanapun caranya, gitu. Ya, aklan lamma, ya, dari seluruh sisi. Ahsan. Lanjut lagi, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, dan kalian mencintai apa namanya? Harta hubban jamma, ya. Hubban jamma. Hubban jamma itu adalah hubban jamma, kalau Ibnu Katsir dia bilang kathiron, ya, dengan kecintaan yang sangat banyak, ya. Dengan kecintaan sangat banyak. Atau sebagian ulama tafsir mengatakan, kata Ibnu Katsir, fahishan, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat keji, ya, kecintaan yang sangat keji. Maka perhatikan yang mana di situ maf'ul mutlaknya, ikhwan akhwat? Hubban. Hubban. Nah, sekarang saya tanya, ini maf'ul mutlaknya untuk apa? Untuk menguatkankah, atau menjelaskan jenisnya, atau menjelaskan bilangannya? Ditakkid, Men- Ustaz. Penguat. Takkid. Menjelaskan jenisnya atau penguat? Penguat. Takkid. Muat, Ustaz. Iya, dengan berfungsi untuk Takkid. takkid, ya. Takkid, karena jamma itu kathiron, sangat, ya, hubban jamma. Jadi sudah di hubban lagi menggunakan maf'ul mutlak, jamma lagi. Jamma itu artinya kathiron, ya. Kathiron, sangat-sangat cinta. Gitu. Ya, sangat-sangat cinta. Jadi kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Nah, gitu. Atau kecintaan yang sangat keji, gitu, ya. Lanjut lagi. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya, sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan, ya, bumi
diguncangkan, dakkan dakka, ya, dakkan dakka. Apabila bumi diguncangkan, dakka dengan guncangan, ya, dengan guncangan. Nah, mana di situ maf'ul mutlaknya, ikhwan? Dakkan. Dakkan. Sekarang saya tanya, itu dakkan yang kedua, kena bisa itu? Ada itu? Maf'ul Nggak bi yang tahu, kedua, Ustaz. ikhwan, akhwat, maf'ul bi kedua, Nggak tahu, maf'ul mutlak Ustaz. yang kedua. Apa kira-kira itu maf'ul mutlak kedua itu? Kenapa ada dua kali itu? Anwar, Nur Hidayah, Fitriani. Takkid. Taukid, taukid, Taukid. Nah, Ustaz. taukid. Taukid apa namanya? Lafzi. Takkid lafzi. Taukid lafzi. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Iya, Ya, Ustaz. Awabi, betul tidak? Betul. Itu namanya taukid lafzi atau ma'nawi? Lafzi, Ustaz. Taukid lafzi. Karena lafaznya dia ulang. Lafaznya dia ulang. Asalnya maf'ul mutlak itu dakkan. Ya. Ketika bumi diguncangkan dengan seguncang-guncang, kemudian ditaukid lagi, betul-betul berguncang. Gitu. Ya, betul-betul berguncang. Sekarang saya tanya, ini maf'ul mutlaknya atau dakkannya atau isi masdarnya ini menjelaskan apa? Apakah dia untuk mentaukid, mentakkid, atau menjelaskan jenisnya, atau menjelaskan bilangannya? Bilangannya, adatnya. Apa? Bilangannya. Bukan takkid. Bilangan atau adanya? Takkid, Hah? Ustaz. Takkid, untuk ditakkid. Untuk ditakkid. Jadi takkidnya itu dua kali double ya. Takkidnya dengan maf'ul mutlak, diguncangkan betul-betul berguncang, kemudian ditakkidkan lagi. Betul-betul berguncang. Ya. Begitu ya. Jadi itu yang antum harus perhatikan. Contoh dari maf'ul mutlak di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Selesai ya pembahasan kita dari si masdar. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan karena mau selesai juga. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup ada mungkin yang mau bertanya. Ada Ustaz, saya Ustaz. Ya. Kalau di luar ini nggak apa-apa Ustaz ya. Ya. Nah, Apa itu? soal ini Ustaz, saya bingung soal yang apa domirhu. Kalau di Al-Quran itu kan ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek itu. Kenapa ya Ustaz? Oh, oh iya, ada tandanya di situ ya. Nah, Tandanya. Ustaz. Saya belum dapat Tanda. penjelasannya tuh. Kalau setelahnya ada hamzah, ya maka dibaca ini, boleh dibaca mat apa namanya? Kalau ada hamzah setelahnya. Mat badal. Mat wajib. Kan, mat apa? Setelah apanya, Ustaz? Setelah huruf hanya. Oh, Mat wajib. Apa? Ada yang tahu? Mutasil. Tergantung apa setelah hu itu, huruf setelah hu-nya. Jadi kita perhatikan ya di bagian H itu ada bentuk apa namanya? Kalau lebih gampangnya ada yang bentuk bulat itu. Bentuk bulatnya ada yang seperti lonjong. mustatil. Ada yang tahu apa? Sifur mustatil, Ustaz. Sifrul mustatil. Itu apa namanya? Sifrul mustatil. Sifrun Mustatil. mustatil. Kemudian kalau yang bulat apa? Sifrun mustadir. Sifrun mustadir. Sifrun mustatir dan sifrun mustadir. Kalau itu berkaitan dengan bacaan ya. Oh, nah Ustaz. Berkaitan dengan kalau makna bacaan sama-sama dia ya artinya Ustaz ya maksudnya. Yang mana itu? Kalau maknanya perbedaan dia kan dibaca panjang dengan dibaca pendek, tapi maknanya itu sama-sama
diartikan dia gitu laki-laki. Hu-nya itu domir hu-nya itu. Tidak tidak Walau alam, tidak kata berpengaruh pada makna mungkin. walau alam, saya belum sempat baca yang seperti begitu. Nanti saya coba baca lagi apa berpengaruh. Itu berkaitan dengan khot juga ya, Oh, nah, Ustaz. berkaitan dengan khot juga. Hmm. Matsilah kayaknya itu Ustaz. Iya, matsilah. Matsilah tawilah sama matsilah qasirah. Nah, itu coba di apa diarahkan ke pengajar ini ya, pengajar tajwid. Nah, Ustaz. Ya, tajwid. Ya, Nah, jazakallah khairan, Hasan. Ustaz. Ya, yang lain? Boleh tanya tentang kurban Ustaz? Hah? Apa yang kurban maksudnya? Kenapa? Berkaitan dengan kurban. Kenapa? Berkaitan dengan kurban Ustaz. Ya, kenapa itu? Eh, hukum tidak memotong kuku dan rambut itu hukumnya wajib atau bagaimana Ustaz? Kemudian apakah mempengaruhi sah atau tidaknya sembelihan seseorang yang tidak yang tetap potong kuku dan potong rambut gitu, tapi dia tetap ngorban, apakah mempengaruhi sah tidaknya hewan kurban orang tersebut? Hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Karena apa namanya? Berdasarkan dalilnya kalau misalnya sudah datang satu Zulhijjah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? Kalau telah datang satu Zulhijjah, maka Siapa yang ingin punya niat berkurban, hmm, hendak maka maka dia hendaknya tahan ya. ya ditahan dari memotong kuku dan rambut. Dijelaskan kan para ulama bahwasanya alasan kenapa ditahan itu supaya sempurna pahalanya, ya, sempurna pahalanya. Gitu. Maka menahan diri dari memotong itu satu untuk orang yang berkurban. Berkurban. Artinya ketika kita sudah apa namanya diwakili, karena hukum dari kurban itu apa? Hukumnya? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Oh, Ada yang berarti mengatakan kalau wajib. sunnah muakkadah berarti setiap orang dibebankan begitu. Kalau saya pribadi di Kifayatul Akhir dia katakan sunnah kifayah ya. Itu sunnah kifayah itu adalah ketika satu satu keluarga itu dalam satu keluarga ada satu orang yang sudah berkurban, maka yang lain sudah terbebas dari kesunahannya. Itu namanya sunnah kifayah gitu. Maka yang berkurban misalnya seorang ayah misalnya, maka yang tidak memotong kuku dan rambut itu cuma ayah saja. Nah, selainnya itu dia bisa potong kuku dan rambut. Tapi apakah dilarang untuk memotong kuku? Lebih tepatnya bukan dilarang ya, tapi lebih ke khilaful aula ya, menyelisih yang lebih sunnah, menyelisih yang sunnah karena sunnahnya kan itu apa namanya? Sunnahnya itu adalah menahan. Kalau dia kita katakan hukumnya makruh, berarti kalau hukumnya makruh berarti ada larangan, ya berarti ada larangan tapi ghairu jazim, ghairu jazim. Makanya walau alam antara hukumnya dia itu makruh atau hukumnya khilaful aula, ya. Tapi sampai diharamkan enggak? Tidak sampai diharamkan. Ya, ada kemungkinan dua hukumnya kalau bukan makruh itu khilaful aula, menyelisihi yang sunnah. Allah alam. Dan tidak mempengaruhi sahnya kurban ya Ustaz. Dan tidak pengaruh sama sekali. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikum. Ada lagi selain dari kurban kayaknya kalau fikih-fikih kurban oke, kita skip dulu. Kita fokus di ini dulu di dulu. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz. Silakan. Itu yang di chat Ustaz. Seperti yang full satu tadi mentaukid, kemudian menjelaskan tentang apa namanya jenisnya,
jenis kemudian menjelaskan tentang amil bilangannya, bila amilan jumlah. menjelaskan tentang bilangannya ya. Itu 3 fungsinya. Ada pernah baca namanya masdar qiyasi. Itu maksudnya masdar yang bagaimana, Ustaz Hasan? Saya lihat dulu ya. Oh, masdar qiyasi. Kalau masdar itu, masdar qiyasi ada 2 sebenarnya masdar berdasarkan bentukannya. Bentukannya. Ada namanya masdar qiyasi, ada namanya masdar simai. Ya, kalau masdar simai itu adalah masdar yang ya tidak bisa diwazankan, ya, tidak bisa diwazankan Wazankan. masdar simai, ya, masdar simai. Contoh misalnya eh, eh, alima ya'lamu. Ilman. Perhatikan, alima ya'lamu Ilman. ilman. Harusnya kan secara wazan kan harusnya fa'ila yaf'alu Fa'lan. fa'lan. Ya, sulasi mujarrad. Ya, alima ya'lamu harusnya kan bukan ilman tapi Alman. alman. Ya kan? Nah, Tapi seperti begitulah. Itu namanya sima, ya, artinya didengar langsung dari orang Arab. Nah, gitu. Maka masdar qiyas itu yang lebih harus kita banyak-banyak dengar. Harus banyak-banyak didengar. Contohnya yang di Durusulugo. Fa'la, fa'la, ya, fa'la, ya, fa'la, ya. Contohnya, ya, sakara, ada yang tahu? Mabuk, mabuk, mabuk. Sakara, sakaro, yaskuru. Yaskiru. yaskiru. Syukron. Itu masdarnya. Fa'la Sakro. 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 Itu namanya masdar qiyasi. Kiro, sakro. Oh, Apa yaskiru. salah ya di situ fi'il mudhari'nya? Ya, yaskuru. Yaskuru ya, kafnya di dhamma. Sakaro, yaskuru, sakro. Itu namanya masdar qiyasi. Afwan, masdar simai yang didengar langsung oleh orang Arab, wazannya seperti begitu. Adapun masdar qiyasi yang mengikuti wazan yang ada, yaitu fa'lan, fu'ulan, fi'alatan, gitu. Seperti begitu. Mafhum, Neni? Baik, ada lagi yang mau tentang masalah baca kitab atau apa? Fadal. Karena Ustaz mau tanya nih, Ya, silakan, Abdul Haq. yang surat Al-Fajr tadi yang kalla idza dukatil ardu dakkan dakka itu dakkanya maf'ul mutlak atau taukid Ustaz? Dakan yang pertama maf'ul mutlak, dakan yang kedua adalah Taukid. taukid. Nah, Ustaz. Taukidnya adalah taukid Lafzi. lafzi. Taukid lafzi karena mengikuti lafaz dari dakan yang Dakan. pertama. Dan masih ingat taukid itu adalah Tawabi. tawabi. Ya, tawabi mengikuti matbu'nya. Ya, matbu'nya itu muakkadnya yaitu dakan yang pertama. Mafhum? Mafhum Ustaz, syukran. Ya, barakallah. Terakhir ya. Silakan Zain. Afwan Ustaz, berarti yang selama ini kalau kita ngomong itu Ustaz kayak syukron, afwan, itu ternyata masdar juga Ustaz, dan kalimatnya itu Betul, benar. betul. Iya, syukron, afwan itu adalah maf'ul mutlak sebenarnya. Maf'ul mutlak tapi dihapus tuhzaful fi'lu wujuban. Fi'ilnya dihapus secara wajib. Ya. Syukron
itu asalnya apa? Ashkuru syukran. Yashkur. Askuru. Ashkuru Ashkuruka. syukran. Ashkuruka Syukran. syukran. Ashkuruka syukran. Takdirnya begitu sebenarnya. Sama seperti afwan. Afwan itu apa? Asalnya afautuka afwan. Afautuka Afwan. 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 Saya meminta maaf dengan pemaafan. Tapi itu mahzufnya wujuban, wajib dihapus karena orang Arab tidak pernah kenal begitu. Sama seperti marhaban atau ahlan wa sahlan. Tahu ahlan wa sahlan kan? Iya, Oh. Ustaz. Ahlan wa sahlan itu ya itu apa namanya? Maf'ul mutlak. Maf'ul Mutlaka. mutlak. Betul. Ahlan wa sahlan itu maf'ul mutlak, tapi fiilnya itu apa namanya? Mahzuf wujuban. Ya, mahzuf wujuban. Ya, mahzuf wujuban. Jadi itu asalnya ya, itu asalnya. Maksudnya itu mafhum Zain. Iya, alhamdulillah Ustaz, Masya Allah jelas Ustaz. Alhamdulillah, Baru tahu Ustaz, kita- ahlan wa sahlan juga. Iya. Iya. Marhaban juga. Itu Iya, mafhum betul. mutlak. Oke, barakallahu fiik. Kita cukupkan saja ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustaz. Barakallahu fiikum jami'an.